Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Husna dengan NIM 20202011117. Di sini saya akan menjelaskan isi dari proposal skripsi saya yang berjudul Pentingnya Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Kelas Terhadap Perkembangan dan Pertumbuhan Pola Pikir Anak Didik di SD IT Auladi. Baiklah, di sini terdapat latar belakang yang bagaimana lingkungan itu adalah lingkungan yang ada di sekitar anak-anak kita merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil pendidikan yang berkualitas serta sumber ilmu yang tak terbatas. Lahirnya konsep pendidikan di alam adalah manifestasi dari pendidikan di luar ruangan. Alam sebagai media belajar merupakan solusi ketika terjadi kejenuhan atas metodologi pendidikan di dalam kelas sehingga proses pembelajaran lebih bervariatif. Selanjutnya terdapat keuntungan dari memanfaatkan lingkungan. Yang pertama itu memberikan pengalaman yang real kepada siswa. Pelajaran menjadi lebih konkret, tidak verbalistik. Yang kedua, pembelajaran lebih aplikatif. Maksudnya materi belajar yang diperoleh siswa melalui media lingkungan kemungkinan besar akan dapat diaplikasikan langsung karena siswa akan sering menemui benda-benda atau peristiwa serupa dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga itu lebih komunikatif, sebab benda dan peristiwa yang ada di lingkungan siswa biasanya mudah dicerna oleh siswa dibandingkan media yang dikemas atau yang didesain oleh guru. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama itu seberapa penting pelaksanaan di luar kelas terhadap perkembangan pertumbuhan pada pola pikir anak didik. Yang kedua, bagaimana cara penerapan pelaksanaan pembelajaran di luar kelas. Yang ketiga, bagaimana respon anak didik terhadap penerapan pembelajaran di luar kelas. Yang ketiga itu tujuan penelitian. Yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui karakteristik anak didik terhadap proses pembelajaran yang ada di luar kelas. Yang kedua itu untuk mengetahui keefektifan penggunaan di luar kelas. Yang keempat itu terdapat manfaat penelitian. Yang pertama itu untuk memberikan pengalaman yang real kepada siswa. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang lebih komunikatif. Selanjutnya itu terdapat landasan teori. Yang pertama itu ada pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas itu atau outdoor study adalah kegiatan menyampaikan suatu pembelajaran di luar kelas sehingga kegiatan atau aktivitas belajar mengajar berlangsung di luar kelas atau di alam bebas. Yang kedua itu jenis lingkungan belajar. Yang pertama itu terdapat di lingkungan alam, yang kedua lingkungan sosial, dan ketiga lingkungan buatan. Lingkungan alam itu seperti contohnya dalam rangka mempelajari IPA. Siswa diminta mencatat dan mempelajari lingkungan alam di sekitarnya. Siswa diminta mencatat dan mempelajari suhu udara, jenis tumbuhan, hewan, batu-batuan, kerusakan lingkungan, pencemaran, dan lainnya. Yang kedua itu lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenan dengan interaksi manusia dengan kehidupan masyarakat seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencarian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintahan, agama, dan sistem nilai. Yang ketiga itu ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan ini antara lain irigasi atau pengairan, bendungan, pertamaan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik.
Selanjutnya ada jenis sumber belajar yang ada di lingkungan. Yang pertama itu sawah, hutan, pabrik, lahan pertanian, gunung, danau, peninggalan sejarah, museum, dan sebagainya. Media di lingkungan juga bisa berupa benda-benda sederhana yang dapat dibawa ke ruang kelas, misalnya batuan, tumbuh-tumbuhan, binatang, peralatan hasil kerajinan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu terdapat keuntungan memanfaatkan media lingkungan. Yang pertama itu menghemat biaya karena memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan. Yang kedua, praktis dan mudah dilakukan. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang real kepada siswa. Yang keempat, karena benda-benda tersebut berasal dari lingkungan siswa, maka benda-benda tersebut akan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Selanjutnya itu terdapat jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu membandingkan teori yang ada dengan fakta dan data yang diperoleh dari subjek penelitian. Dan terdapat sumber data yang di sini terdapat dua. Yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian, yakni bersumber dari guru dan siswa SDIT Auladi Sako. Yang ketiga data sekunder yang diperoleh dari arsip terdahulu yang berhubungan dengan penelitian. Yang ketiga teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi, mengamati proses pembelajaran yang ada dan mendapatkan data awal dalam melakukan penelitian mengenai aktivitas belajar. Yang kedua itu wawancara kegiatan, mencari informasi dalam penelitian, mendapatkan bahan melalui tanya jawab tentang aktivitas belajar siswa dari sumbernya guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Yang keempat itu terdapat analisis data. Dapat disimpulkan bahwa setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya ada siswa yang cepat tanggap dalam menelaah materi yang diberikan. Hal ini disebabkan karena siswa mendapatkan pengalaman yang real sehingga siswa dapat mudah memahami materi yang dipelajari. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.